Kayaknya ini adalah salah satu ayam yang gue udah teasing terus beberapa kali di Instagram gue. Ayo udah follow belum? Karena gue emang suka banget ayam ini, dan kemarin gue bawa ke Meet, gue kasih tahu aja, kemarin gue bawa ke Meet dan langsung banyak orang yang langsung beli. Karena saking bagusnya, dan ayam ini bisa dikategorikan di bawah 1 juta. Harganya sekitar 600 ribuan, tapi bagus banget. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review. Dan ini adalah review gue untuk ayam yang gue bisa bilang mungkin di bawah 1 juta jadi favorit gue untuk sekarang, yaitu SimGod EW200. Sebelumnya thank you dulu untuk SimGod yang udah kirimin ayam ini ke gue untuk gue review. Dan seperti biasa, gue akan breakdown review ini mulai dari build, fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Mulai dari build quality, ya gampangnya ayam ini walaupun bentuknya mungkin simple, tapi secara build gue udah suka karena dia pakai metal. Dan kalau lu lihat beberapa status gue ya, gue udah ngomong kalau gue itu suka ayam metal karena seringkali gue beberapa kali jatuhin ayam metal itu selalu aman. Dan juga untuk kabelnya sendiri, untuk harga 600 ribu berasa bagus. Dia warnanya bening begini, twisted di bagian bawah. Dan untungnya tidak mikrofonik dan cukup lentur. Jadi overall build quality-nya mantep banget ini. Dan memang kelihatan, walaupun sedikit fingerprint magnet ya, dan mungkin gampang scratch, tapi overall gue ngerasa ini bakal bertahan cukup lama. Build quality, durability-nya nice. Untuk fittingnya basically gue nggak ada masalah sama sekali. Ini enak banget gue pakai. Bahkan gue bisa bilang ini SimGod terenak mungkin yang gue pakai dibanding semuanya. Ini fitnya kecil begini, masuk ke telinga gue dan cukup stabil. Lalu eargate-nya juga udah oke, ini nggak gampang ketarik-tarik. Gue bisa pakai ini selama berjam-jam tanpa komplain dan gak ada sudut-sudut yang bikin kuping gue capek ataupun sakit. Kalau ngomong secara frequency response, ayam ini sendiri mengikuti Harman Target 2019 dan yes, ada beberapa ciri khas ayam-ayam Harman Target yang kayak gue pernah coba waktu dulu, kayak muter kato, tanjem oksigen yang gue rasakan di ayam ini. Salah satunya adalah naiknya sub bass itu yang cukup nice di sini, dalam bassnya itu, lalu upper mid range-nya cukup maju. Jadi untuk vokal itu berasa maju, simply, terutama vokal cewek. Dan habis itu gue ngerasa treble dari ayam ini sendiri cukup nicely extended tanpa berasa tajam-tajam. Langsung bahas detail dulu dari mulai low frequency atau frekuensi rendahnya sendiri. Ayam ini punya fokus di sub bass. Jadi bukan fokus di mid bass yang bikin ayam ini bassnya tebel gendut, enggak. Tapi ayam ini punya bass yang dalam, tight, dan rumbly-nya tuh berasa. Simply say, gue bisa bilang gue suka banget presentasi dari bass ayam ini. Dan gue bisa bilang ini all rounder. Gue kasih lagu rock oke, pop oke, bahkan akustikan juga oke. Dia nggak pernah bleber, nggak pernah bikin suara bassnya gendut, tapi pukulannya dan hentakan bassnya itu berasa jelas banget untuk kebanyakan lagu dari yang gue dengar dari playlist gue. Tapi gue bisa bilang kalau lu bass head atau pingin bass yang tebel, jelas nggak dapet di sini. Ini bassnya tight, mukul dalam. Nah, untuk bagian mid range atau bagian yang biasa mempengaruhi human vocal untuk suara manusia. Nah, di sini memang dia lebih naik di upper mid range, jadi dia bisa bikin suara tinggi manusia atau biasanya suara cewek itu berasa lebih maju dibanding dari ayam netral. Dan di sini juga bikin beberapa lagu yang memang kalau ada penyanyi teriak banget itu bisa agak agresif. Dan kalau kalian sensitif di bagian ini nggak terlalu rekomendasi buat kalian. Tapi kalau kalian suka vokal yang lively, nggak apa-apa, agak tipis sedikit, tapi clear, jelas. Ini ayam clear banget, jelas banget. Gue dengerin lagu J-pop, gue dengerin lagu vokalan, gue dengerin lagu akustik. Dengerin vokalnya tuh bener-bener clear, jelas banget. Dentingan gitar dan juga pencetan piano itu juga clear banget, jelas. Cuman memang arahnya agak tipis. Gue ngomong ini super tipis banget ya, agak sedikit tipis aja. Tapi overall really good performance untuk mid range ini, cuman bisa mungkin agresif untuk beberapa lagu. Seperti contohnya lagu kayak This Is Me from Kela Settle, ini masih sedikit, buat gue sedikit kemajuan, jadi agak capek gitu dengernya. Tapi basically untuk kebanyakan lagu gue nggak apa-apa. Tapi sekali lagi, sensitivitas kuping orang-orang itu juga beda-beda. Dan kalau buat gue, ini masih level oke. Cuman memang berasa majunya itu berasa. Nah, kalau treble sendiri di sini juga cukup extended. Jadi kalau gue dengerin lagu yang kebericik sampai tinggi gitu, gue berasa masih oke. Dan dengerin simbal, dengerin perkusi, itu juga tring ting ting, itu juga jelas banget. Sama sekali lagi, kalau kalian sensitif di area ini buat gue sih nggak ada pedes-pedesnya, nggak ada tajam-tajamnya atau nggak metalik suaranya, asal fittingnya tepat ya.
Tapi memang harus diakuin memang agak maju juga di bagian itu. Jadi kalau kalian sangat sensitif di bagian itu, mungkin nggak terlalu cocok. Tapi at least dari kebanyakan yang udah nyoba dan buat gua sendiri, nggak ada yang kepedesan. Semuanya suka presentasi treble-nya ini clear, jelas, dan buat gua dengerin apapun itu berasanya juga lepas. So overall really good treble for me. Apalagi untuk harga segini dapetin treble yang extension good, tapi nggak tajam, tapi tetap clear, buat gue sesuatu yang spesial. Nah, jadi overall secara tonalnya ini adalah tonal yang suaranya tuh clear, maju, sub bass-nya maju, vokalnya maju, treble-nya juga ada bagian yang majunya sedikit. Lalu kemudian overall emang presentasi dynamics-nya itu bagus, hentakannya bagus, lalu definisi nada-nadanya tuh jelas banget. Gue suka banget tonal semacam ini. Cuman ini tidak untuk kalian yang pingin ayam buat nyantui, karena overall suaranya energik dan mungkin bisa sedikit agresif untuk beberapa orang. Cuman at least kalau lu selama ini cocok dengan rekomendasi ayam gue, buat gue ayam ini tonalnya masih termasuk oke banget buat gue. Nah, ngomongin technical, gampangnya ini adalah salah satu ayam yang bisa dibilang untuk 600.000 ya. Simply one of the best yang gue pernah coba. Maksudnya gini loh, di harga 600 ribuan itu kan paling lawannya ada KZ PR2, lalu double driver macam Kikasih HBB kan, lalu 30 Zero Red. Ini salah satu yang terbaik. Buat gue mungkin tempatin di bawah, ini masih di atasnya 30 Zero Red overall resolution dan detail dan hentakan dynamics-nya itu. Cuman masih di bawahnya KZ PR2. KZ PR2 masih raja untuk secara resolusi dan detail. Tapi ini buat gue juga jelas tidak jelas tidak jelek juga, karena dia jauh lebih gampang di drive dibandingkan KZ PR2. Bahkan gue pakai HP juga udah cukup oke, tapi beningnya tuh berasa, resolusinya berasa, hentakan nadanya berasa, stagingnya juga cukup luas. Jadi gue bener-bener nggak ada yang bisa gue komplain di harga segini untuk technical. Bahkan dia simply jadi salah satu yang terbaik. Nah, kalau kita ngomong secara perbandingan langsung aja, gue bandingin sama KZ PR2. Yang tadi gue bilang, KZ PR2 masih punya resolusi lebih tinggi. Dengerin detail itu, mikro detail yang mungkin lo nggak pernah ngerasain ada sebelumnya. KZ PR2 masih lebih dapat itu. Tapi suaranya lebih agresif. Treble-nya lebih maju banget. Sampai buat gue suaranya, timbre-nya itu tidak terlalu natural. Gue dengerin beberapa instrumen itu kayak dipaksa air frequency-nya di situ. Lalu juga secara untuk di drive berat banget si KZ PR2 itu, sampai beberapa orang undur diri. Mereka cuma nyoba 1-2 lagu pakai HP lalu mengundurkan diri karena emang berat banget di drive dan mengeluarkan potensinya itu juga butuh uang lebih lagi. Jadi overall gue bisa bilang untuk secara overall easy to drive, lalu kemudian timbre lebih natural tapi tetap energik dan detail. Overall, SIMGOT EW200 ini lebih gampang untuk gue rekomendasikan ke siapapun. Gimana kalau dibandingkan Truth Ear Zero Red? Well, Truth Ear Zero Red, gue masih ngomong itu salah satu tonal balance paling oke di harga segini. Itu kan harganya 800.000, ya beda 200.000 dikit lah sama ini. Tapi Truth Ear Zero Red punya vokal cowok yang lebih berisi lagi dan juga mid bass yang lebih tebal lagi. Overall suaranya lebih nyantai, lebih mendayu-dayu. Dan overall gue bakal ngomong itu tetap lebih balance secara balancing overall. Tapi nggak bisa bohong, itu suaranya juga lebih boring, lebih bikin bosen. Kalau denger ini berasa lebih energik, berasa lebih maju, berasa lebih fun, berasa kayak energi dari lagu tuh gue lebih menggebu-gebu. Dan kalau ditanya gue suka mana, gue bakal ngomong SIMGOT EW200 ini. Karena memang gue lebih suka presentasi yang vibrant gitu, yang clear, jelas, maju, dan bikin gue energik. Sementara 30 Zero Red, walaupun gue masih ngomong itu lebih balance, lebih netral, terutama mid to treble-nya, tapi gue ngerasa boring untuk beberapa lagu, bisa ngantuk. Dan lucunya dibandingkan dengan kakaknya sendiri yang lebih mahal, SIMGOT EA500, gue lebih suka EW200 ini. Kenapa? Nah, ketika gue bandingin mereka head to head, side by side, gue nggak ngerasa SIMGOT EA500 itu punya technical level yang melebihi EW200. Jadi technical levelnya itu udah mendekati banget, bahkan bisa dibilang untuk beberapa lagu yang gue coba, kebanyakan malah kerasa kayak setara. Kadang sedikit lebih bagus EA500, kadang sedikit lebih bagus EW200. Cuman overall tonalnya gue lebih suka EW200. Kenapa? Pertama, sub bass-nya tuh lebih berasa. EA500 sub bass-nya nggak sekerasa inilah, at least.
Gue suka gemuruh bass ketika gue dengerin lagu orkestra. Di sini buat gue lebih berasa. Ditambah lagi upper mid range-nya yang overall lebih forward. Sama clarity-nya sih sama-sama aja, cuman ini lebih maju. Nah, treble-nya tapi, treble di EA500, kadang gue merasa masih ada sedikit metalik sedikit di EA500. Nah, bedanya di EW200 ini somehow lebih natural buat gue. Untuk beberapa lagu yang instrumennya lebih maju, lebih ces gimana, ini somehow lebih natural buat kuping gue. Dan ya, simply said, kalau misalnya gue dikasih 2 ayam ini di saat yang bersamaan gitu ya, dan gue nggak tahu harganya, gue bakal tebak harganya sama. Yes, sebagus itu EW200. Ditambah lagi fittingnya juga gue lebih suka dibanding EA500. Jadi gue nggak ngerti, ini kenapa harganya segini murah. It's really good. Jadi overall yang gue bisa ngomong dan simpulkan dari EW200 ini ya, kalau lu suka yang mirip selera gue, udah beli aja. Ini kemarin gue bawa di Mid ya, langsung itu beberapa orang langsung beli. Karena ya emang ini nggak mahal, tapi ini segitu bagusnya. Dan hebat juga SIM gue ternyata di 2023 ini tiba-tiba namanya melejit dan gue harus akuin, it's really good. Oke, gitu aja untuk review kali ini. Overall, amazing ayam, amazing price, amazing value. Thank you for watching and see you next time. Bye-bye.